Saudara, dalam hidup bermasyarakat kita sangat mudah untuk menemukan perbedaan demi perbedaan. Mulai dari perbedaan fisik, mata saya yang sempit dengan beberapa mayoritas orang Minahasa yang punya alis mata, sedangkan saya tidak punya garis mata, akan menjadi masalah bukan? Dialek saya yang lebih condong ke Jawa dengan dialek saudara yang lebih Minahasa, bisa jadi masalah? Bisa. Warna kulit, cara kita menyambut, belum lagi masalah kepentingan partai yang berbeda, komunitas yang berbeda, bahkan mungkin kepentingan yang berbeda ketika kita duduk di gereja yang sama. Bisa kepentingan kekuasaan, kepentingan uang, kepentingan nama, atau apapun lah sebutannya. Cara kita melihat sesuatu, menilai sesuatu, paradigma kita bisa juga kita permasalahkan. Kalau kita mau cari perbedaannya yang membuat kita bisa terpecah-pecah. Memang perbedaan-perbedaan itu akhirnya membuat gereja itu lebih mirip perkumpulan daripada persekutuan. Walaupun kita duduk di tempat yang sama, di waktu yang sama, kita boleh berdampingan bersama-sama, melakukan aktivitas, disuruh berdiri, kita suruh duduk. Kita ikut semua sama. Kita mungkin menerima asupan yang sama, tetapi tidak ada kebersamaan atau kesatuan. Permisi tanya, 2-3 kursi di samping kita, berapa yang kita kenal? Di belakang kita, di depan kita. Inilah kelebihan dan kekurangan gereja yang jemaatnya besar. Di dalam zaman modern yang dimana kita terasa seolah-olah di dalam dunia maya itu begitu dekat, tapi dalam dunia yang real kita jauh. Dan celakanya, kalau lebih dalam lagi, tidak sedikit kemudian terjadi perpecahan karena perbedaan-perbedaan itu. Sehingga sampai maaf tanda petik berdarah-darah untuk boleh mempersatukan kesatuan gereja. Di mana terjadi kecurigaan atau mungkin prasangka terhadap sesuatu hal. Sehingga kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita duga. Saudara, jemaat Efesus memang tidak ada indikasi adanya perpecahan, tidak. Namun Paulus mengingatkan dan menginginkan setiap orang-orang yang ada di dalam Yesus dan menikmati panggilan bersama dengan Yesus. Di dalam ayat pertama dikatakan bahwa seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Kita sama-sama dipanggil Yesus. Berpadanan, sesuai, seirama, seharmoni dengan panggilan itu, yaitu panggilan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa, menjadi berkat bagi banyak orang. Memang kita sadar kesatuan roh itu bukan usaha manusia, anugerah Tuhan. Namun Tuhan inginkan dan nanamkan kita untuk kita berperan di dalam anugerah Tuhan untuk boleh katakan memelihara. Dan itu butuh komitmen, butuh perjuangan. Saudara, pastor atau pendeta Mark Shaw mengisahkan ketakjuban dia selama pelayanan dan berapa kali kunjungan ke Afrika. Sekitar tahun 1900 awal. Dia menemukan bahwa di sana kekristen begitu berkembang. Dan pas 1940-50an itu gereja bisa, jemaat bisa 8 juta. 10% dari penduduk seluruh Afrika. Dan ternyata ketika sekitar 1980-an itu jemaat bertambah 250 juta. Dia takjub, dia terheran-heran. Tapi ketakjuban dia kemudian sirna karena juga dia menemukan perpecahan yang luar biasa di Afrika. Perpecahan yang luar biasa. Pertumbuhan begitu pesat, tapi satu sisi perpecahan juga luar biasa menakutkan. Saudara, seorang pakar statistik di dalam dunia gereja, David Barrett, memperkirakan adanya sekitar 5.000 gereja independen. Gereja yang kecil-kecil begitu. Pecah, bikin gereja sendiri, tanpa ada sinode, itu namanya gereja independen. Juga begitu banyak, luar biasa. Di awal tahun 1960-an. Dengan jumlah jemaat kalau di total itu 7 juta. Dari 290 suku. Memang gak disampaikan dengan detail. Apakah karena kesukuan itu, kedaraan itu menjadi makin mudah pecah. Sejarawan gereja lainnya menyebutkan, yaitu John Baur, memperkirakan adanya 10.000 kelompok serupa atau gereja independen. Perpecahan tubuh Kristus itu berjalan diam dan merambat kemana-mana.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai ada beberapa orang yang sering tanya kepada saya, orang non-Kristen dari jemaat kami dulu waktu pelayanan di Bandung maupun di Surabaya yang suaminya atau istrinya bukan Kristen. Nah, kenapa sih kok gereja begitu banyak denominasi? Saudara, inilah realita yang terjadi bukan hanya di sono, tapi juga terjadi juga di negara kita. Kemungkinan juga di daerah kita. Saya sadar di sinode juga ada terjadi goncang-gancing dengan berbagai isu-isu yang muncul di sinode kita. Dan itu realita. Saudara, menjelang akhir 1980-an di Afrika itu, atau berkaitan di dunia barat juga, ada 22.000 gereja independen. So bayangkan, kalau dibandingkan dengan Katolik, dibandingkan dengan agama yang lain, tidak separah dengan kita. Dengan munculnya berbagai denominasi, cara penjangkauan, maaf dengan alasan yang mungkin dirohanikan. Perpecahan itu berkat atau kutuk. Ketika saya jadi ketua panitia ulang tahun Kalam Kudus Bandung ke-50, dan kami mengundang Pendeta Peter Wongso sebagai pendiri salah satunya untuk perkembangan Kalam Kudus ke seluruh Indonesia, kami wawancara untuk membuat buku. Wang Muse, kenapa Kalam Kudus Bandung pada tahun sekitar ini 1950-an awal begitu, kita pecah. Lalu Pendeta Peter Wongso bilang, jangan sebut pecah, sedang berkembang. Walaupun kemudian kita pecah ya, sehingga muncullah ada sebuah gereja namanya Gereja Sidang Kristus yang kemudian mendirikan beberapa gereja dan menjadi sinode Sidang Kristus. Saudara, perpecahan atau pertumbuhan tergantung paradigma kita melihatnya. Hans Kung juga seorang pakar gereja mengatakan demikian, kehadiran berbagai aliran gereja yang secara bersamaan muncul memang tidak membahayakan kesatuan gereja menurut Hans Kung. Tapi yang menjadi sesuatu yang berbahaya kalau kita kemudian muncul sektarian yang mengatakan gerejaku lebih baik daripada gerejamu. Gerejaku lebih penuh dengan roh daripada gerejamu. Gerejaku lebih rohani daripada gerejamu. Gerejaku lebih alkitabiah daripada gerejamu. Itu yang seringkali memecah belah.